Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Podcast Let's Talk. Di episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan Kang Mas Dimas yang akan melaju ke Raka-Raki Jawa Timur 2026. Seperti apa persiapannya? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Kang Mas Yovito dan Dimas Mevi. Halo. Halo Kak. Selamat datang di Podcast Let's Talk. Terima kasih banyak. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal persiapan teman-teman, boleh dong perkenalan siapa sih Kang Mas Yovito dan Dimas Mevi? Silakan. Baik nih Mas Mevi, mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Halo rekan-rekan pemirsa UB TV, perkenalkan saya Yovito dan Hendra Pratama, akrab dipanggil Yovito. Saat ini berstatus aktif sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah di Universitas Negeri Malang. Selain aktif di dunia akademik, saya juga aktif di non-akademik melalui keterlibatan saya dalam berbagai organisasi yang memang ingin untuk memberikan dampak kepada masyarakat lokal. Mungkin dari ini Mas Mevi. Saya lanjut ya Kang Mas ya. Halo dulur, saya Mevi Roladion, akrab disapa dengan Dimas Mevi dan saat ini saya berusia 22 tahun, aktif menjadi mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka Malang. Oke, nah teman-teman ini berdua nih asli Batu berarti ya? Betul sekali Produk Kak, asli. Batu. Produk asli Batu. Luar biasa. Nah sebelum ngomongin yang lain, tadi kita sempat ngomongin soal batik ya, jadi biar semakin melekat nih. Jadi karena ketika datang tadi aku langsung mataku tuh terbelalak gitu kayak, wow, pink banget gitu kan. Dan ternyata pas ngobrol-ngobrol ini adalah batik asli Batu. Betul. Pamerin dong. Oke. Baik, untuk rekan-rekan pemirsa UB TV yang masih belum tahu terkait busana yang kami kenakan pada siang hari ini, kebetulan kami mengenakan wastra atau batik khas Kota Batu, yaitu batik Banteng Agung dari Bu Anjani Batik Galeri. Dan salah satu ciri khasnya yaitu terdapat motif kepala banteng ya. Kalau saya ada di bagian sini, betul. Ini batik cap sih Kak, jadi capnya ada cap banteng gitu. Memang ada beberapa batik tulis dari Bu Anjani, dia kan batik tulis nih, tapi dikasih capnya tuh ciri khasnya adalah bantengnya. Oh, jadi opsi motifnya sebenarnya variasi. Betul sekali Kak. Cuma kalau mau ditambahi yang khas, dikasih capnya banteng. Wah, jadi khasnya Kota Batu, Begitu. banteng. I see. Kayaknya nggak puas kalau kita nggak nanya-nanya soal wisatanya juga di Batu. Boleh. Karena pasti Kang Mas Dimas ini juga punya beban berat ini ya untuk mempromosikan Batu. Walaupun Batu sebenarnya udah rame ya, walaupun tambah dipromosiin setiap weekend, setiap kalau ada liburan sekolah, waduh itu pasti rame. Tapi mungkin ada hal lain yang belum banyak diketahui masyarakat, seperti mungkin ada tempat-tempat viral yang baru. Nah, boleh tuh dipamerin. Kalau dari aku pribadi, aku ingin mengenalkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Kota Batu memiliki amphitheater sendera tari Arjuna Wiwaha. Mungkin kalau gambaran secara umum, apabila rekan-rekan berwisata ke Bali, melihat tari kecak dan di suatu amphitheater dengan pemandangan yang indah, nah di Kota Batu ada salah satu tempat yang memang memfasilitasi para seniman untuk tampil mengenalkan budaya Kota Batu di setiap bulan purnama, begitu Kak. Oh, bulan purnama ya, harus Betul, bulan purnama. khusus setiap bulan purnama. Tuhan ya itu ya. Tapi nanti kalau misalnya bingung, ini bulan purnama kapan ya? Setelah saya tahunya dari mana, itu bisa langsung dicek aja di Instagramnya Sendera Tari Arjuna Wiwaha di Kota Batu. Itu lengkap Kak, ada jadwalnya, terus penampilannya itu apa, di situ ada semua. Wah, Tuh. ini kental dengan budaya ya. Iya, Kota jadi Betul nggak perlu sekali, Kakak Kak. menghitung nih bulan purnama Iya kapan lagi. nih, gitu nggak perlu. Iya, apalagi anak zaman sekarang juga bingung ya, ngitungnya caranya gimana gitu. Apalagi di Kota Batu? Kalau saya nih Kak, saya mau mengenalkan, tadi kan Kakak tertarik dengan batik kita nih. Nah, ternyata di Batik Anjani ini tuh bukan hanya menjual wastra atau produk batik saja, tapi Kakak bisa ikut kelas kampung batik. Jadi kayak wisata edukasi batik gitu. Jadi kita di sana gambar batik. Betul, bisa. Jadi seru bisa, ya. nanti Kakak mau request, kan Kakak pengen warna pink tadi, bisa nanti. Saya mau yang warna pink kayak Kang Mas Yovito sama Mas Mevi gitu. Oh bisa ya? Sah. Oh, I see. Jadi ada kampung wisata edukasinya di Batik Anjani itu. Wah, ini baru sih ya, Iya Kak, ada info lagi. Jadi di wisata Ibu Anjani ini tidak hanya wisata edukasi aja, terus jual batik, tapi kadang itu ada di 1 tahun sekali kalau nggak salah, dia ada pertunjukan bantengan di depan wisata edukasinya. Jadi sekalian nih Kak. Banteng Iya. beneran? Bukan, bantengan. Iya, gitu. I see.
Ya, boleh nih ya. Nanti teman-teman yang mungkin main ke Batu biar gak ke Jatimpak melulu gitu ya. Cari yang ada dekat dengan budaya, Betul. sambil belajar, sambil membatik. Seru. Nah, sekarang mau ngomongin soal kalian berdua nih yang menjadi bagian dari Kang Mas Nimas. Nah, sebenarnya apa sih yang teman-teman bawa gitu ya dalam job desk-nya setelah mendapatkan gelar Kang Mas Nimas ini sebelum menuju ke Raka-Raki? Kesehariannya seperti apa sih? Teman-teman harus mempromosikan budaya dan juga wisata dari Kota Batu atau seperti apa? Baik, sebetulnya tupoksi dari Kang Mas Nimas sendiri layaknya seperti duta wisata daerah yang menjadi representatif suatu instansi. Memang kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kota Batu di setiap event. Jadi kita mendapat tugas baik itu sebagai pembicara, pembawa acara, kemudian bertugas juga menjadi tamu kehormatan dan kalau ada beberapa kegiatan tertentu juga ditugaskan untuk menjadi juri begitu ya. Jadi banyak sih Kak Paket sebetulnya. lengkap ya, harus bisa Betul. semua nih ya teman-teman, luar biasa. Iya. Oke. Nah kalau Kang Mas Yovito dan Nimas Mevi ini kenapa kok akhirnya memilih duta wisata sebagai wadah untuk kalian juga nyemplung dan juga ibaratnya mungkin melebarkan sayap dan juga apa nih yang kalian cari di sini? Kalau dari saya Kak, saya melihat dari akun Kang Mas Nimas sebelumnya itu banyak sekali pekerjaan atau mungkin tugas-tugas yang dilakukan oleh Kang Mas Nimas. Jadi saya ingin ikut gabung nih ke dalam wadah ini supaya saya aktifnya itu on track gitu. Maksudnya berdampak juga dan akhirnya saya memilih bergabung untuk di paguyuban Kang Mas Nimas. Kebetulan saya juga di Kota Batu, jadi duta wisatanya adalah Kang Mas Nimas. Asik. Kalau Kang Mas? Sebetulnya selaras dengan pernyataan yang disampaikan Nimas Mevi, bagi saya Kang Mas Nimas ini memang menjadi wadah untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh dan berproses bersama. Mengingat Kota Batu juga dikenal dengan wisatanya. Jadi biar sekalian kita juga sebagai generasi muda memberikan sumbangsi penuh terhadap kotanya sendiri begitu Kak. Keren-keren ya. Ini Kak, saya mau cerita satu nih. Betul. Saya kan berlatar belakang, saya tuh kerja di salah satu bank swasta di Kota Batu. Yang mana kalau corporate itu pasti ada namanya tuh wisata tahunan. Oh. Nah, orang-orang yang bekerja di bank swasta ini kebanyakan bukan dari orang Batu. Dan saat itu saya diberikan kesempatan untuk menjadi panitia rekreasi kebetulan. Ada yang di daerah lain di luar kota, tapi saat itu saya menawarkan bagaimana kalau kita wisatanya kali ini balik nang Batu wae gitu. Akhirnya teman-teman semuanya setuju dan saya bikin kayak timeline rundown-nya untuk wisata ke Kota Batu dan ternyata seasik itu loh Kak, walaupun saya orang Batu sendiri tapi ternyata saat saya berwisata menjadi orang Batu itu juga luar biasa. Jadi saat itu saya rafting di Kaliwatu, terus kayak glamping, bakar-bakar. Kakak harus coba itu. Betul sekali. Jadi Gitu, kepengen ya kita iya. liburan. Boleh. I see. Dan teman-teman ini kan untuk menjadi Kang Mas Nimas ini pasti sudah melewati berbagai seleksi pun untuk mewakili menuju Raka-Raki. Apakah melalui proses seleksi kembali nih? Oke. Baik, sebetulnya terkait dengan proses seleksi pasti selalu kita lalui ya. Baik itu sebelum dinobatkan sebagai Kang Mas Nimas maupun kita akhirnya terpilih menjadi delegasi Kota Batu di pemilihan Raka-Raki Jawa Timur. Betul seperti yang Kakak jelaskan kalau memang ada seleksi internal kembali untuk pemilihan terkait dengan pasangan atau Kang Mas siapa dengan Nimas siapa yang nantinya menjadi representatif dari Kota Batu begitu. Akhirnya terpilihlah pasangan ini Iya. yang punya sebutan mantra. Mantra. Yang harapannya bisa menjadi Apa tuh? mantra juga nih buat nanti kita ke depannya. Iya betul sekali. Apa makna mantra itu? Kalau makna mantra sebetulnya itu berasal dari akronim nama Nama kami saya berdua, sih. Mevi Roladion dan saya Yovito dan Hendra Pratama. Namun terkait dengan filosofinya sendiri, kami hadir ingin menjadi sebuah kunci karena kan mantra biasanya diucapkan sebelum kita melakukan kegiatan atau apapun hal itu. Jadi harapannya kita menjadi kunci yang membawa harapan baru terutama terkait dengan pariwisata dan kebudayaan di Jawa Timur nantinya. Wah, keren-keren. Jadi mantra ini melekat sebagai perwakilan pasangan dari Kang Mas Nimas Betul nih ya, sekali, sampai menuju Kak. Raka-Raki nanti. I see. Waktu diumumkan yang berangkat kalian berdua, gimana tuh perasaannya? Happy atau malah, waduh ini harus persiapan lagi apa segala macem? Lebih yang pasti awalnya tidak menyangka karena kan Dengan kebetulan nih Mas Mevi juga senior saya, angkatan jadi lebih betul lama. sekali. Oke. Namun untuk prospeknya
pastinya kita tidak berpikiran negatif begitu, karena pada dasarnya selama saya sendiri menempuh proses di Kang Mas Nimas, juga berkolaborasi dengan Kang Mas Nimas angkatan sebelumnya, jadi memang silaturahmi dan Pasti ada komunikasinya sudah terjalin begitu. Berarti masih terus ada pendampingan nih ya dari Pasti. alumni atau bahkan sekarang juga disupport sama tim ya untuk Iya. persiapan Pasti. Karakaki. Karena persiapan untuk ketika teman-teman mengikuti audisi di Kang Mas Nimas berbeda nih ya menuju Karakaki. Iya, pasti. Apa Pasti aja berbeda. kalau boleh di-spill gitu ya, kira-kira apa yang akhirnya membuat itu berbeda, kemudian di balik layar tuh kalian ngapain aja sih? Karena orang lihatnya mungkin di sosmed ya udah cantik, udah cakep Oke. gitu ya, kayaknya keren aja. Padahal kan nggak tahu perjuangannya seperti apa teman-teman ini. Banyak kelasnya sih Kak, jadi kan kita memang dalam 1 minggu tuh full kelas ya Kang Mas Yovito. Jadi mulai dari kita belajar pengetahuan umum, terus kebudayaan dari Jawa Timur, Kota Batu, lalu ada personality kita, grooming, banyak banget yang kita pelajari dalam 1 minggu. Tapi nanti kan jadwalnya terus nih sampai rangkaian pemilihan Rakaraki 2026. Itu siapa tuh yang memberi pelatihan ke teman-teman? Pastinya mendapat fasilitasi dan mentor dari rekan-rekan Kang Mas Nimas yang sudah berpengalaman begitu ya di bidangnya masing-masing, sekaligus mendapat dukungan penuh dari Dinas Pariwisata Kota Batu. Wow, full support banget ya berarti ya. Alhamdulillah full Keren, support. keren. Kalau program-programnya sendiri, apakah ada dari teman-teman di Paguyuban Kang Mas Nimas atau mungkin sebagai pasangan mantra tadi? Oke. Seperti apa? Kalau di Rakaraki tahun ini kan juga ada program berdampak Kak, yang mana kita tuh sebagai duta wisata bukan sebagai wajah daerah saja, tapi juga sebagai agent of change. Nanti coba dipantengin program berdampak kita itu apa gitu. Masih rahasia ya berarti Rahasia ya. nih. Jadi yang kepo-kepo follow dulu. Betul. Oke. Dari Kang Mas Nimas, Yovito dan juga saya, jangan lupa Rakaraki juga. Betul. Asik. Nah, ini berarti teman-teman menuju ke Rakaraki selain dari persiapan, kalau misalnya nanti dari pemirsa ingin memberikan dukungan nih kayaknya bisa seperti apa aja sih? Selain melihat dari sosial media, apakah bisa vote atau apa? Coba deh dikasih tahu. Jadi biar mereka juga bisa memberikan kontribusi untuk perjalanannya teman-teman. Baik, untuk dukungannya kami berharap, karena saya dan Nimas Mevi bukan hanya sebatas nama pribadi, karena kami juga menjadi delegasi dari Kota Batu. Besar harapannya seluruh masyarakat Kota Batu atau seluruh Jawa Timur untuk terus mendukung kami dengan cara yang pertama dapat mengikuti akun Instagram Rakaraki Jawa Timur, yang pastinya di situ nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait dengan vote atau dukungan secara langsung begitu Kak. Oke. Nah, terus selama teman-teman menjalani peran sebagai duta wisata, apakah kalian menghadapi suatu tantangan atau challenge yang cukup berarti, atau alhamdulillah nih selama ini karena ada kerja keras dari tim juga, alhamdulillah aman. Gimana nih? Kalau dari saya sih aman sih Kak, karena kan kita juga dinaungi sama Dinas Pariwisata Batu, yang mana semua kegiatan kalau bisa itu Kang Mas Nimas ada di dalamnya. Jadi kita semua penugasan Dinas Pariwisata memfasilitasi kita supaya kita bisa bergerak berdampak ke masyarakat seperti itu. I see. Oke. Mau nambahkan mungkin? Kalau dari saya pribadi sebetulnya sama sih Kak, karena kita memang untungnya dinaungi langsung oleh Dinas Pariwisata Kota Batu yang memang bertujuan untuk memberdayakan para generasi muda untuk dilibatkan secara aktif, baik itu dalam kegiatan kepariwisataan ataupun terjun langsung ke masyarakat begitu. I see. Kalau dari teman-teman kepikiran nggak? Sekarang kan eranya di media sosial, dimana semua daerah nih ya, kalau kita ngelihat di IG-nya Rakaraki juga lagi promosi gencar-gencarnya daerah masing-masing. Walaupun Batu masih tetap menjadi salah satu prioritas orang-orang untuk berlibur, akan ada masanya mungkin akan ada muncul saingan dari daerah-daerah lain. Kalian melihat itu sebagai sesuatu yang seperti apa sih? Kira-kira kalau sebagai anak muda yang sekarang juga masih aktif sebagai duta wisata, strategi apa nih kira-kira untuk bisa bersaing gitu? Baik, untuk strateginya dari pendapat saya pribadi, kita sebagai generasi muda harus mampu memberikan kontribusi, baik itu pikiran, ide, ataupun kontribusi inovatif yang pastinya kita sesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Dengan begitu, harapannya selain kita mempromosikan secara langsung, tetapi kita juga dapat berkontribusi untuk tetap menjaga eksistensi dari pariwisata atau potensi itu sendiri, Kak. I see.
Mau melengkapi mungkin? Ya, kalau dari saya sih mungkin kita bisa support lokal community saja Kak, di mana kita itu nggak lupa kalau di Kota Batu tuh banyak UMKM. Jadi kalau misalnya kita sedang berlibur di Kota Batu, jangan lupa untuk beli oleh-oleh dari Betul UMKM Kota sekali. Batu gitu. Apa oleh-oleh di Batu biasanya? Banyak. Kak. Keripik Mulai dari apel, terus produk susu olahan. pasti ya. Ada kemudian Oh iya, susu. peralatan dapur mulai dari cobek, kemudian kerajinan kayu dan lain sebagainya itu banyak di Kota Batu, Kak. Tapi kalau yang khas ada apa nih? Apel nggak sih zaman dulu Betul. tuh? Betul. Masih kan ya? Masih Apel. apel ya. Kalau sekarang sih juga yang lagi banyak itu kentang Kak. Karena kalau di daerah atas itu kan kebanyakan pertaniannya beralih menjadi pertanian sayur. Jadi kentang. Kalau kakak mau, sekarang itu kalau dari saya pribadi, saya suka beli kentang yang kecil-kecil. Saya rebus aja, setiap pagi kakak makan, ditambahin saus. Itu enak banget Kak. Oh. Karena kentangnya Batu tuh ada yang besar, ada yang kecil. Tapi saya lebih suka yang kecil-kecil. Jadi sekali makan, langsung ke sasi. Enak gitu Kak. Selain itu ada yang menarik lagi, Kak. Apa itu? Selain terkenal dengan apelnya, terkenal juga dengan stroberi. Oh ya. Jadi kakak bisa menemukan di Desa Pandan Rejo, di situ ada lumbung stroberi yang memang diolah oleh BUMDes secara langsung. Bisa memetik, bisa langsung menikmati olahannya, Ada atau jus langsung strawberry, membeli, betul sekali. Es krim strawberry, banyak Kak. Pernah ke situ. Oh, pernah. Ya, oke. Pernah Oh, iya, lah. oke, Seru oke. banget ya pemirsa ya. Kali kalau ada waktu luangkan lah sama Iya. keluarga. Seru di situ. Bener habis capek langsung kita beli jus makan es krim Iya. segala Betul macam. sekali. Jadi kayak worth it banget sih. Siang-siang capek langsung bisa menikmati kulinernya juga. Keren-keren. Kalau ditanya kalian bisa sekeren seperti sekarang ini punya role model nggak sih kalian ini? Kalau dari saya nih Kak, setiap orang tuh kan, kakak pernah dengar gak sih kayak setiap orang ada masanya gitu. Kalau dari saya sosok inspiratif sendiri tuh, saya nggak bisa bilang satu orang aja. Karena setiap orang yang saya temui pasti ada value-nya masing-masing dan itu yang bisa membentuk saya sampai saat ini. Itu sih Kak, jadi banyak banget. Pasti kita kan bisa ambil satu poin positif dari mereka. Deep sekali. Betul. Gimana Kang Mas nih? Kalau dari saya memang betul ya, karena kita tidak dapat memungkiri bahwa kita akan bertemu banyak orang dengan value atau karakteristik yang berbeda. Jika ditanya terkait siapa role modelnya, kalau saya pribadi tidak bisa menyebutkan satu, tapi memang banyak sekali rekan-rekan saya pribadi, senior saya, masyarakat sekitar yang memang menjadi salah satu bentuk sumber semangat, inspirasi, dan menjadi salah satu support system bagi hidup saya begitu, Kak. Luar biasa dia. Kalau satu jawabannya. banyak nanti listnya. Iya. Iya, nggak selesai nih sampai episode-nya, betul susah sekali. keluar ya. Oke, siap-siap. Nah, untuk perjalanan teman-teman kerak-kerak ini yang sudah dilewati apa aja selain pemberkasan? Ada mungkin tahap-tahap lainnya sudah dilewati? Kebetulan kemarin kami baru saja menyelesaikan salah satu rangkaiannya, yaitu terkait dengan registrasi dan tes bakat, Kak. Bakat apa yang ditampilin sama teman-teman di sini? Siapa dulu ini? Kalau saya kemarin tuh tarian kontemporer. Intinya tarian saya tuh menceritakan bahwa kita tidak bisa lepas dari anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tarian saya tuh menceritakan bagaimana sikap manusia tuh bisa bersyukur gitu aja sih. Oke. Kakak Mas, tampil apa kemarin? Kalau saya menampilkan sebuah tarian kreasi yang bertajuk Gumergah Banteng Batu Aji. Bantengan. Banteng lagi. Betul. Kebetulan kemarin memang menarikan seni bantengan yang memang menjadi salah satu potensi budaya di Kota Batu, dan perlu diketahui bersama bahwa bantengan sudah termasuk warisan budaya tak benda yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kota Batu, Kak. Jadi ingin lebih mengenalkan kepada rekan-rekan yang berasal dari daerah lain bahwa bantengan tidak hanya terkesan mistis, tetapi bisa ditarikan dan bisa dilestarikan begitu. Oke, berarti ketika teman-teman walaupun berpasangan, kompetisinya individu ya? Betul. nanti? Betul. Oh, dan nanti pun kalau ada pengumuman juara, tidak harus berpasangan? Betul. Belum tentu Oh, berpasangan. I see. Berarti nanti next step yang sedang dipersiapkan ini menuju tahap apa nih teman-teman? Kebetulan untuk saat ini kami berfokus untuk penerapan atau pengimplementasian terkait dengan program berdampak sih, Kak. Karena rentang waktunya kalau tidak salah bulan Juni sampai Juni. Juli ya. Iya. Paling dekat ya. Betul. Dari program berdampak ini ada nggak sih yang bisa teman-teman bantu untuk kontribusi support di eventnya teman-teman atau seperti apa? Kalau untuk program berdampak kebetulan karena memang masih dirahasiakan. Oh iya, masih rahasia ya. Jadi intinya apabila nanti kami sudah merilis terkait dengan program kami berharap juga dukungan dan kontribusi dari masyarakat
agar nantinya kita dapat berkolaborasi bersama dan berdampak bersama begitu. Oke, sekalian wes ini closing statement gitu ya dari Kang Mas dan Nimas. Monggo mungkin mau meminta support dan dukungan dari pemirsa atau mungkin ada surat cinta kepada dinas gitu ya untuk lebih mensupport kembali di rekan-rekan atau apa, silahkan. Baik, kepada seluruh masyarakat, terutama Kota Batu ataupun seluruh lingkup Jawa Timur ataupun di satu negara Indonesia, mohon doa dan dukungannya kepada kami berdua sebagai delegasi Kota Batu, karena pada dasarnya kami hadir bukan untuk atas nama pribadi tetapi sebagai representatif dari suatu daerah, dan besar harapannya berjalannya kami juga mendapat dukungan secara langsung dari masyarakat begitu. Mau lengkapi mungkin? Saya setuju aja sama Kang Mas Yovito, lengkap ini Kang Mas Yovito dari semua dukungan dan apa ya, nanti kan saya juga akan berjalan sama Kang Mas Yovito yang harapannya kita bisa melalui ini bersama Kang Mas Yovito ya. Pasti bisa. Mantra. Mantra. Jangan lupa dukung mantra. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Mas dan kembali, Nimas guys. sudah main ke sini. Kita doakan yang terbaik tentunya. Amin. Mantra itu betul-betul maknyus gitu ya, langsung Betul. langsung terjadi gitu ya. Insya Allah. Nanti kita cerita-cerita lagi di sini kalau Oke. memang betul-betul mantra nanti ya. Siap. Boleh. Dan teman-teman jangan lupa untuk dukung Kang Mas dan Nimas kesayangan kita ini supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan terima kasih juga telah menonton di episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.